saat ini Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami memuji memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami sungguh-sungguh dapat Engkau bentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi atas kasih janji-Mu Tuhan yang terus selalu Engkau genapi. Seperti janji-Mu dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang Kami mau mengenal-Mu Tuhan. dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Saya mengajak kaum pria saja nyatakan, bila ku buka Bila ku buka mataku dan lihat wajahku, ku kaum wanita, mari pujikan dengan segenap hati. ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku Mari bersama-sama nyatakan, karena semua yang baik Tuhan di dalam hidup kami. semua yang baik dalam Itu semua karya-Mu yang luar biasa. itulah Beri kami terus kesempatan yang baru untuk kami terus mau mengenal-Mu Tuhan. dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan kami terus mau mengenal-Mu, Dan ku mengenal-Mu Tuhan. ingin mengenal-Mu Lebih dalam lagi, lebih lebih dalam. dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal
ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sebab kami ada untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk terus jadi penyembah. Ku ada Untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Rehat, Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Saudara terkasih dalam Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini karena kami boleh dipertemukan kembali di dalam program Rehat ini ya Tuhan. Kiranya bersama-sama kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap iman kami boleh bertumbuh dan juga hidup kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Siapkanlah hati setiap kami ya Tuhan, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan kami percaya akan bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya renungan firman-Mu hari ini boleh seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuntun dan bimbing hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus. Ya, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara dimanapun saudara berada, saya percaya saudara senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini saya berikan tema duri di dalam daging. Ya, sekali lagi duri di dalam daging. Bacaan kita diambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Mari siapkan Alkitab Bapak Ibu, kita baca bersama. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara terkasih dalam Kristus, bicara duri dalam daging, kita harus mengerti artinya terlebih dahulu. Ibarat duri ikan yang kita makan lalu terkena gusi kita, tertinggal di situ. Lalu suatu saat kita tekan atau tertekan, pasti akan terasa sakit dan membuat kita tentunya tidak nyaman. Jadi duri dalam daging itu bisa mengakibatkan suatu kehidupan kita itu menjadi tidak nyaman lagi. Nah, jadi apa itu duri dalam daging yang akan kita renungkan hari ini dari nasihat Rasul Paulus? Mari kita renungkan bersama. Dalam nats hari ini, apabila kita memperhatikan kisah Rasul Paulus, di mana ia menceritakan tentang hidupnya yang mendapat pengalaman hal yang luar biasa. Dikatakan supaya ia tidak memegahkan diri, maka di dalam dirinya ditaruh duri dalam daging. Apa itu saudara? Yang dimaksud duri dalam daging di sini memang menurut beberapa penafsir, ini adalah segala kelemahan atau keterbatasan yang membuat Paulus merasakan sesuatu yang berat di dalam hidupnya. Kita bisa lihat sampai seorang Paulus berseru kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya dicabut. Tetapi Tuhan katakan apa saudara? Sudah cukup kasih karuniaku kepadamu, kata Tuhan. Wow, ini bisa dibilang ditolak sama Tuhan. Padahal seorang Paulus loh, yang telah mengabdikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kurang apa? Ada apa dengan Tuhan? Mungkin kita berpikir gitu ya secara manusiawi.
Tapi perhatikan saudara, apa respon Paulus? Ia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Di ayat yang ke-9 dan 10. Ini adalah pernyataan yang luar biasa saudara, di luar ekspektasi kita. Buru-buru Paulus itu sakit hati atau marah sama Tuhan karena ditolak. Tapi sebaliknya, Paulus menyadari hal ini menunjukkan bahwa Allah sedang melatih Paulus untuk memahami akan pribadinya. Sehingga akhirnya Paulus mengalami pertumbuhan dalam kerohaniannya dan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Ini adalah sikap yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari seorang Rasul Paulus, saudara. Bahwa sedikit pun ia tidak kecewa dengan penolakan Tuhan atas seruannya itu. Ia tahu ada rencana Tuhan di balik semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Ia tahu bahwa sekalipun Tuhan tidak mengabulkan doanya yang meminta agar duri dalam daging itu dicabut darinya, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli terhadapnya yang selama ini sudah mengabdikan diri sepenuhnya untuk pelayanan Injil. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Memang tidak banyak orang yang mampu menyadari dan memahami bahwa ada rencana Tuhan yang baik di balik semua penderitaan maupun kegagalan. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan yang indah bagi kehidupannya. Memang sedikit saudara yang mampu menyadarinya. Namun Paulus tahu bahwa lewat duri dalam daging itu ia bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, duri dalam daging itu membuatnya tidak sombong atas semua pernyataan Tuhan dan pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan dan pelayanannya. Yang kedua, Paulus tahu bahwa dalam kelemahannya kuasa Tuhan akan semakin nyata. Demikian halnya dengan kita, saudara. Apabila kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, maka ketahuilah, bukan berarti Tuhan tidak sayang saudara. Bukan berarti Tuhan itu diam saja tidak menjawab, mendengar doa saudara. Sebaliknya, Tuhan rindu supaya kita memahami akan pribadinya. Setiap kita memang memiliki duri dalam daging tersendiri. Duri dalam daging secara umum dalam kehidupan kita juga bisa artinya suatu peristiwa yang dapat membuat hati kita terluka. Misal disakiti, dikhianati, difitnah, atau perasaan-perasaan lainnya. Ataupun suatu peristiwa yang terjadi dalam hidup dan membuat intimidasi dalam pikiran dan perasaan kita. Sehingga tidak ada damai sejahtera dan bahkan membuat hidup kita menjadi terbelenggu. Akan tetapi saudara, hari ini dari Rasul Paulus kita belajar untuk menyikapinya dengan positif. Mungkin kau sudah lelah berseru agar kelemahanmu Tuhan angkat, agar semua persoalanmu Tuhan selesaikan, atau bahkan sakit penyakitmu Tuhan pulihkan. Namun mungkin saat ini Tuhan masih menjawab dengan berkata tidak. Jangan kecewa dan putus asa saudara. Walaupun hal ini bukan suatu yang mudah, tetapi percayalah bahwa Tuhan turut di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Percayalah satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menginginkan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Memang saat menjalani proses dalam pertumbuhan rohani kita, terkadang harus sampai meneteskan air mata dan seolah-olah kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi saudaraku, perhatikan ini. Tetaplah percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Seandainya kita terjatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita. Jadi sekali lagi, apapun saudara kondisimu saat ini, jangan terpuruk. Bangkitkan iman, hadapi semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, dan belajarlah peka terhadap rencana Tuhan seperti Rasul Paulus. Ketahuilah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini itu membantu agar kualitas iman, rohani, dan emosi kita itu menjadi semakin baik. Memang mungkin peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan ini bila terjadi bagi orang di luar Tuhan itu berarti sesuatu yang menghancurkan. Tapi bagi orang percaya saudara,
dalam iman yang besar, maka kita dapat dipakai Tuhan untuk membuat cara pandang kita makin dewasa, ego kita turun, rohani kita bertumbuh, dan hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ketahuilah saudaraku, tidak ada peristiwa hari ini yang bisa membuat engkau hancur atau terlalu menakutkan dalam hidupmu. Tuhan bisa pakai semua peristiwa itu supaya hidup kita diberkati. Karena persoalan, Tuhan izinkan agar kita tidak sombong dengan kehebatan dan kekuatan kita sendiri, lantas melupakan Tuhan yang memberikan semuanya itu kepada kita. Persoalan Tuhan izinkan agar kita bisa melihat pertolongan dan kuasanya yang ajaib dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi padamu, sekali lagi, tetaplah melekat pada Tuhan. Janganlah kita meminta Tuhan mengangkat semua beban dan kelemahanmu. Tapi mari mulai hari ini kita minta kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua persoalanmu. Sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam kekuatan dan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini ya Tuhan membangun iman setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menyadari Tuhan bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan, bahwa dalam kelemahan kami lah Bapa, kuasa-Mu menjadi nyata dan sempurna atas kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu, atas rencana-Mu yang senantiasa baik bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi saat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mendengar seruan umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pulihkanlah dunia ini, pulihkanlah bangsa ini, pulihkanlah kota ini Tuhan. Biarlah Bapa, bangsa ini boleh segera pulih dari pandemi ini ya Tuhan, sehingga setiap kami, setiap umat-Mu boleh bersuka cita ya Tuhan. Tuhan, kami juga dukung dalam doa. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul, sedang menghadapi suatu problema. Tuhan, Kau yang tahu kebutuhan mereka, Kau yang tahu segala penderitaan dan pergumulan mereka. Tuhan, kuatkan setiap saudara-saudari kami yang lemah saat ini ya Tuhan. Biarlah mereka Kau kuatkan, Kau berikan penghiburan ya Tuhan, sehingga mereka boleh bangkit tetap menjadi terang di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kau akan menjawab mereka tepat pada waktu-Mu, dan kami percaya Kau memberikan mereka yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, kami juga dukung dalam doa untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Kau menjamah mereka saat ini ya Tuhan. Kesembuhan terjadi atas mereka, pemulihan terjadi atas mereka. Segala sakit penyakit ya Tuhan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Pemulihan terjadi untuk mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin.